Tabir masa lalu. Dari pagi-pagi sekali desa Cibodas Wetan dihebohkan dengan kabar tentang pocong gentayangan. Dari mulut ke mulut kabar tersebut sangat cepat berembus, terlebih Tatang dan Opik mengalami panas dingin seusai memancing. Pekerja kebun sibuk bergosip sembari menanam sayuran. Mereka bilang khawatir pocong akan mendatangi rumah warga setelah ini. Beberapa orang juga curiga kalau Arumi sengaja dibangkitkan, mengingat makam ditemukan dalam keadaan acak-acakan. Jangan-jangan ulahnya Ningrum, gara-gara gak terima anaknya meninggal, ucap Chu Oda. Wanita bertubuh tambun itu memang terkenal sebagai biang gosip di kampung. Jangan ngomong kemana weh, Chu. Nanti jadi fitnah. Kasiang Bu Ningrum atuh. Udah mah kehilangan si Arumi, malah dituduh macem-macem. Wanita yang umurnya beda 10 tahun dengan Chu Oda mencoba menengahi. Bukan gosip yeu mah. Gak mungkin atuh makan acak-acakan kalau bukan bekas ritual. Jangan ketipu kalian teh sama muka polos si Ningrum. Mata Chu Oda mendelik sini. Bibirnya yang tebal bergerak-gerak ke kanan dan kiri. Di tengah obrolan mereka, dari kejauhan Bu Ningrum berjalan membawa dagangannya. Setiap hari wanita berumur kepala 4 itu menjajakan opak buatannya beserta gorengan. Ia berkeliling ke tiap rumah, juga mendatangi perkebunan di jam istirahat. Senyumnya tak lagi mengembang seperti dulu. Bu Ningrum sekilas menarik sudut bibir tipis ketika ada pembeli. Tidak ada lagi ocehan ramai karena separuh hidup telah dibawa mati oleh gadis tercinta. Sesta ada orangnya, ucap Chu Oda. Bu Ibu Jarajan. Ada gehu sama bala-bala. Opaknya juga masih ada. Bu Ningrum berjingkok, membuka wadah penutup wadah plastiknya. Beberapa dari mereka menghampiri, mengambil gorengan lalu mengalasinya dengan selembar kertas. Tak ketinggalan cabai rawit hijau. Ada juga yang memakannya bersamaan dengan opak. Ada 2 jenis opak, matang dan mentah. Jenis kerupuk yang terbuat dari singkong itu lumayan digemari para pelanggan Bu Ningrum. Ningrum, tahu nggak kamu kampung kita lagi diteror sama pocong? Tanya Chu Oda dengan nada ketus. Bu Ningrum menghela napas, ia menjawab. Gak tahu, Chu. Saya soalnya belum keluar rumah, jadi belum dengar kabar apa-apa. Semua orang yang ada di sana saling melirik satu sama lain. Ada juga yang saling sikut, seakan tak percaya dengan kata-kata wanita berjilbab instan abu-abu itu. Apalagi Bu Ningrum sibuk menunduk, merapikan dagangannya. Banyakin istighfar. Rum, ikhlasin kepergian Arumi. Kasihan. Imbasnya jadi ke warga juga kalau kamu masih gak ikhlas. Kalimat tersebut cukup menohok. Bu Ningrum mengangkat wajah, menatap Chu Oda tajam. Tentu Chu Oda terkesan menuduh kalau Arumi gentayangan gara-gara sang ibu belum ikhlas. Maksudnya apa? Ya, Chu. Gak mungkin anak saya teh gentayangan seperti yang dituduhkan kalian. Setiap salat saya doakan yang baik-baik. Kok? Mata Chu Oda mendelik. Wajahnya yang judes semakin memperlihatkan ketidaksukaan. Wanita yang memakai caping tersebut berkata kemana-mana, mengundang bara api di hati Bu Ningrum. Untungnya, Bu Ningrum berhasil meredakan amarah. Ia tak mau mencari keributan. Buru-buru dagangan dirapikan. Mereka yang masih makan ikut cepat-cepat membayar karena melihat si pedagang telah berkemas. Tanpa mengucapkan terima kasih, Bu Ningrum pun pergi dengan menahan rasa sakit hati. Manusia sombong. Orang lagi ngomong malah pergi. Chu Oda meradang sembari berkacak pinggang. Udah atuh Chu, jangan gitu weh. Gak takut apa dihantuin sama si Arumi gara-gara nyakitin hati ibunya? Celetuk Kang Duleh. Semua orang di sana bergedik ngeri. Mereka kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan. Bukannya sadar, si wanita tukang gosip malah menantang. Ia tidak takut dengan pocong Arumi. Chu Oda mengatakan kalau sampai pocong datang ke rumah, akan ia usir dengan jimat pemberian almarhum abahnya. Orang-orang hanya menggeleng, menganggap Chu Oda sudah tak kabur. Keadaan heboh di perkebunan, berbanding terbalik dengan kediaman Lurah Bahri. Sang lurah tengah berada di kantor kelurahan, sedangkan di rumah hanya ada Aji yang berbaring di kasur. Sinta pergi ke rumah ibunya untuk mengantar lauk hasil masakan hari ini. Ia mengirim SMS ke salah satu temannya yang memiliki ponsel untuk datang ke rumah. Memintanya juga membawa anak-anak motor yang lain.
Karena belum ada juga balasan, Aji menaruh ponsel merek Nokia 6600 itu di samping kasur busanya. Pemuda itu mencoba bangun, bersandar pada bantal yang disusun. Selimut dibuka, ia melihat kakinya bengkak dan hitam. Dari bangun tidur, Aji merasa kakinya begitu panas. Padahal, semalam bagian tubuh atas yang tertindih motor. Tetapi luka paling parah di bagian kaki. Semalam Aji sempat pingsan, bangun-bangun sekitar tengah malam. Perkebunan tebu sangat sepi dan menyeramkan. Terpaksa Aji pulang sendiri dengan menahan punggung yang sakit. Itu pun harus mengebut karena ia masih trauma bertemu pocong. Sampai di rumah, Aji meriang. Semalam bergadang, hatinya was-was. Baru bisa tidur menjelang subuh. Ketika bangun, malah keget kakinya gosong. Pria berambut cepak itu berpikir, mungkin bersentuhan dengan knalpot. Gara-gara sibuk memperhatikan kaki, sampai-sampai Aji tidak menyadari ada seseorang berdiri di samping tempat tidur menatapnya dingin. Ia baru sadar setelah hampir 30 detik. "Lah, kapan kamu masuk?" tanya Aji tanpa melirik sedikit pun. Ia menyangka, kaki yang ia lihat adalah kaki Sinta. Di belakang Lurah Bahri, Aji memang enggan memanggil Sinta ibu. Ia merasa geli punya ibu pengganti yang umurnya jauh di bawahnya. Sinta yang biasanya bawel, kali ini hanya dia memandangi Aji dengan tatapan dingin. Hal itu membuat Aji kesal dan memilih membaringkan badan kembali, berbalik membelakangi wanita yang ia sangka ibu tirinya. Sekitar 1 menit, ada sesuatu yang janggal dari kedatangan Sinta. Biasanya Sinta tidak pernah bersikap kurang ajar, akan selalu mengetuk pintu terlebih dahulu dalam situasi apapun. Aji curiga, jangan-jangan di belakangnya bukan Sinta seperti semalam Reni berubah wujud menjadi pocong. Punggung Aji mulai terasa dingin. Ia menoleh secara perlahan-lahan, memastikan apa Sinta masih ada di sana. Dalam satu gerakan kepala, Aji tersentak melihat Arumi berdiri tepat di belakangnya. Buru-buru ia kembali ke posisi semula. Badannya mulai berkeringat dingin. Jantung berdebar kencang seperti orang yang sudah berlari jauh. Untuk memastikan lagi, Aji mencoba kembali menoleh. Kali ini gerakannya pelan. Baru setengah gerakan, ekor matanya melihat sesuatu yang putih berdiri di tempat Arumi tadi. Bau busuk menguap. Aji mulai sadar. Pocong itu kembali lagi. "Ampun, jangan hantui aku terus. Ampun, Rum. Lupa yang udah-udah. Maaf kalau aku ada salah," ucap Aji sambil tergugu dalam tangis. Hari sudah cukup siang saat Faisal mematikan seluruh penerangan di rumah peninggalan kakeknya. Setelah bangun pagi tadi, ia memilih untuk lebih lama rebahan di kasur. Alhasil, lelaki itu malah ketiduran dan baru bangun di jam 10 dengan kepala yang terasa berat. Usai mengambil segelas air hangat dari dapur, Faisal berjalan sambil memijat tengkuknya yang begitu pegal. Semalam, ia tak bisa tidur nyenyak. Bahkan sejak hari pertama tiba dan menginap di rumah yang lama kosong tersebut, Faisal tidak bisa benar-benar tidur dengan nyaman. Ya, siapapun akan merasa kurang betah tinggal di tempat baru apalagi seorang diri. Meski rumah itu adalah rumah masa kecil Faisal, ada hal-hal yang terasa berbeda. Salah satunya kenangan bersama sang ibu yang tidak akan mungkin terulang. Makanya, hari ini Faisal akan pulang lebih dahulu ke Jakarta. Pak Rudi yang berniat menawar harga jual rumah sepertinya akan menimbang-nimbang. Jadi, Faisal perlu bicara dengan bapaknya terlebih dahulu mengenai kondisi rumah yang mungkin harus dilakukan ruatan sebelum dijual. Tiba di ruang tengah, Faisal menoleh ke arah ujung dekat kamar utama. Sesosok anak kecil tampak berlari seperti ingin dikejar. Faisal pun tak acuh. Ia menyeruput air dari mugnya dan kembali ke kamar. Mug berisi air hangat disimpan di atas meja. Uapnya mengepul, kemudian meliuk seperti ada yang meniup. Faisal mulai berjalan ke arah kasur. Celana, sarung dan kaos yang berserakan di sana, dilipatnya dengan rapi. Ia lantas meraih ransel yang bersandar dekat dinding, membawanya duduk di tempat tidur. Satu persatu pakaian yang dilipatnya dimasukkan ke dalam ransel. Saat memasukkan kaos, tiba-tiba Faisal dirangkul amat kuat dari arah belakang. Lelaki itu sontak saja terkejut, pun merasa sesak karena dua pasang lengan melingkar di depan dada dan lehernya. "Kau jangan coba-coba pergi lagi," ujar sosok anak kecil yang memakai kemeja lengan pendek dan celana selutut.
Lepas. Faisal memberontak dan berhasil melepaskan diri. Ia berjingkat dari duduknya dan berbalik memandang kasur. Tidak ada siapapun di sana. Namun, Faisal tahu jika anak kecil yang berkali-kali datang mengganggunya masih ada di kamar. Kau jahat, Faisal. Tiba-tiba saja mata air hangat di atas meja melesat ke arah Faisal. Lelaki itu terhantam cukup keras di bagian kepala. Ia terjengkang dan langsung ambruk di lantai. Bagian samping kepalanya memerah dan berdarah. Faisal pun kehilangan kesadaran. Jauh di alam bawah sadarnya, Faisal diberikan bayangan masa kecil. Lelaki berumur 7 tahun itu berjalan keluar dari dalam rumah. Ia memakai kaos berkerah dan celana pendek longgar. Faisal, mau kemana? Jangan jauh-jauh, bentar lagi Asya. Seorang wanita yang merupakan ibu dari Faisal muncul di ambang pintu. Faisal mau main. Bu, sebentar aja. Sahut anak itu, berbalik sejenak kemudian melanjutkan langkah. Jangan jauh-jauh. Sang ibu kembali mengingatkan. Anak lelakinya terlihat bersemangat. Ia berjalan ke arah lapang. Di sana ada beberapa anak yang juga tengah bermain permainan tradisional. Faisal pun melangkah menuju teman-temannya yang berada di bawah pohon jambu. Asep dan Rahman bahkan sedang mengambil beberapa buahnya di atas dahan. Sementara Jajah dan Kohar menunggu di bawah. Hayu atuh, katanya mau ikut. Ajak Faisal tiba-tiba. Asep dan Rahman seketika menunduk ke arah Faisal yang baru datang. Kalewi Haur, emang bener ada yang tinggal di sana? Tanya Jajah yang sedang menyantap jambu yang bahkan belum matang. Kata Mak, itu teh tempat angker. Banyak hantunya. Mungkin yang kamu lihat teh hantu. Sela Kohar. Bukan hantu atuh. Dia teh manusia sama kayak kita. Dia katanya pengen punya banyak teman. Aku mau ke sana. Kalau kalian mau ikut, hayu. Ajak Faisal sekali lagi. Rahman dan Asep pun buru-buru turun dari atas pohon yang memang tidak terlalu tinggi. Aku ikutlah. Pengen kenal sama teman kamu itu, Sal. Ucap Rahman. Hayu. Faisal begitu bersemangat. Ia pun berjalan lebih dahulu dan diikuti oleh Rahman. Sementara Jajah, Asep dan Kohar masih bengong di tempatnya. Namun, ketiga anak itu akhirnya mengekor di belakang Faisal dan Rahman. Kelima anak itu melangkah berduyun-duyun menjauhi lapangan. Mereka berjalan ke arah kebun kopi, lalu menapaki jalan kecil menuju Lewi Haur. Sebagaimana namanya, tempat itu dikelilingi oleh bambu kuning yang tumbuh di mana-mana. Saking banyaknya tanaman serumpun tersebut, bilah-bilahnya sampai menimbulkan siulan ketika batang dan daunnya bergesekan karena angin. Mana rumahnya temen kamu? Sal? Tanya Asep. Ada di bawah. Dia pasti senang aku bawa temen banyak. Jawab Faisal. Ia menjadi pemimpin dalam rombongan dan berjalan paling depan. Anak-anak itu tetap berjalan sembari melihat-lihat pemandangan yang menakjubkan. Tak sadar jika mereka semakin jauh dari desa. Itu rumahnya. Faisal menunjuk sebuah gubuk tua tepat berada di bawah lembah. Bukannya takut, anak-anak itu semakin bersemangat untuk turun. Samdani, teriak Faisal tepat di depan gubuk yang sepi. Gak ada meoreon kali, Sal. Pulang aja hayu. Ucap Rahman yang terlihat tidak nyaman berada di tempat itu. Tiba-tiba pintu gubuk itu bergerak dan membukakan sedikit celah. Ada seseorang yang mengintip dari baliknya. Kamu beneran bawa temen? Tanyanya seraya memandangi satu persatu wajah bingung dari anak-anak yang diajak oleh Faisal. Hayu atau ajak masuk. Pintu pun terbuka lebar dan sosok yang dipanggil Samdani oleh Faisal terlihat menjauh dari ambang pintu. Seperti sudah terbiasa berkunjung, Faisal pun masuk sambil bersenandung. Dan hal itu yang membuat teman-temannya merasa aman jika ikut masuk. Padahal gubuk itu begitu gelap, lembab dan rapuh. Saat kelima anak itu sudah masuk, pintu reot yang terbuka langsung tertutup amat keras. Faisal dan keempat temannya terkejut dan berteriak seraya berbalik ke arah pintu. Namun, di sana sudah ada yang berdiri. Sosok wanita berkebaya dengan leher panjang tengah berdiri menyeringai. Sekarang kamu teh boleh pergi, Samdani. Kikiknya. Teriakan demi teriakan pun menggema di ruangan yang gelap. Faisal kalang kabut, memanggil satu persatu nama teman-temannya. Lantas,
seseorang menyeret lengan Faisal. Ia tiba-tiba terhempas dan sudah berada di luar gubuk bersama Samdani. Faisal terbeliak di atas tanah, mendengar jerit menakutkan tanpa henti dari dalam gubuk. Biar mereka saja yang menggantikanku. Kau akan jadi pengecualian, ucap Samdani. Faisal pun menoleh dengan bengis. Kau jahat. Makinnya, anak itu lari ke arah tanjakan, berniat meminta bantuan para orang dewasa. Namun, Samdani tak tinggal diam. Selama berteman dengan Faisal, baru kali itu ia menariknya hingga jatuh terbentur dan tak sadarkan diri. Tidak seharusnya kamu begitu, Faisal, geram Samdani, tak terima ditinggalkan.